Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama kita kakak-kakak guru sekolah minggu pada online sekolah minggu. Sekarang mari kita mulai sekolah minggu ini dengan lagu Bapa Aku Datang Padamu. Terima kasih Bapa Surga, pagi ini Engkau mengumpulkan kami Tuhan dalam ibadah online ini Tuhan. Sekarang kami akan melaksanakan sekolah minggu Tuhan. Tolong berkati dan sertai pada ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Masih semangat ya adik-adik? Ayo kita lanjutkan lagu Jangan Lelah.
Terima sukacita surga. Adik-adik sudah siap ya dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Bapak surga, kami ucap syukur Tuhan. Kami sudah melewati pertengahan ibadah sekolah minggu ini Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan tolong berkati kami dan berikan kami iman supaya dapat mengerti firman-Mu dengan baik Tuhan dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami Tuhan. Dan berkati juga yang akan mengamalkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu ya. Pada pagi hari ini Kak Rosi kembali untuk mengajak adik-adik bersama-sama mendengarkan tentang firman Tuhan. Hari ini Kak Rosi nggak sendirian loh untuk menyampaikan firman Tuhan. Kak Rosi punya 3 orang teman. Mau tahu nggak siapa? Oke, kalau begitu Kak Rosi perkenalkan ya teman Kak Rosi yang pertama. Nah, Kak Rosi ambil dulu ya. Teman Kak Rosi yang pertama ada kelinci, si kelinci yang pandai melompat. Terus yang kedua ada burung, si burung yang pandai terbang tinggi. Dan yang ketiga ada si kura-kura yang lemah lembut. Jadi ada 3 ya temannya Kak Rosi, jangan lupa ya. Kak Rosi ulangi lagi. Teman Kak Rosi yang pertama adalah kelinci, si kelinci yang pandai melompat. Terus ada burung, si burung yang pandai terbang tinggi. Dan yang ketiga ada
si kura-kura yang lemah lembut. Jadi Kak Rosi mulai ya ceritanya. Pada suatu hari yang sangat cerah, si kelinci, si burung, sama si kura-kura itu sedang bermain-main di sebuah taman. Nah, pada saat mereka lagi bermain-main, mereka lagi bercanda-canda, si kura-kura ini tiba-tiba berpikir sambil ngelihatin si kelinci dan si burung. Kura-kuranya berpikir dalam hati kayak gini, kok aku gak seperti teman-temanku ya? Kenapa ya aku gak seperti si kelinci dan si burung? Si kelinci itu sama si burung kalau lagi bermain-main, mereka itu lincah banget. Mereka bisa lompat sana, lompat sini. Mereka bisa terbang ke sana, bisa terbang ke sini. Sedangkan aku nggak bisa kayak gitu. Jalanku pelan. Karena badanku berat. Aku nggak bisa kayak mereka. Dia sedih. Kura-kuranya sedih, kura-kuranya murung. Karena dia iri sama kelinci, sama burung. Lah, saat kura-kura sedih, si kelinci sama si burung memperhatikan si kura-kura. Dan mereka tanya sama kura-kura. Pertama yang tanya kelinci dulu. Kura-kura, kamu kenapa? Kok sedih? Kok gak semangat? Kok letih lesu? Hayo, kamu lapar ya? Kelincinya tanya kayak gitu sama si kura-kura. Dikiranya kura-kuranya lapar, belum sarapan. Terusan si kura-kuranya menjawab. Tapi dia gak nanggepin bercandaannya si kelinci. Kura-kuranya jawab kayak gini. Kalian berdua kok mau sih temenan sama aku? Kalian berdua kan lincah. Kalian berdua ceria. Kalian bisa lompat-lompat. Kalian bisa terbang-terbang. Sedangkan aku gak bisa kayak gitu. Aku aja lemot, jalanku aja lama. Terus gitu melihat kura-kuranya kayak ngomong kayak gitu. Kemudian si burung yang dari tadi gak ngomong apa-apa langsung ngomong gini sama kura-kura. Kura-kura, kok kamu gak percaya diri sih? Kok kamu kayak gitu sih? Kan kita semua sama. Kita sama-sama punya kelebihan loh. Si burungnya ngomong kayak gitu sama kura-kura. Kura-kuranya masih belum mau dengar. Masih tetap aja sedih. Masih tetap aja murung. Akhirnya si kelinci menimpali. Si kelinci ikut-ikutan ngomong. Kura-kura, kamu itu jangan gak pede. Biarpun kamu gak bisa lompat kayak aku, dan kamu gak bisa terbang kayak burung, tapi kamu itu juga punya kelebihan loh. Coba deh kamu lihat diri kamu. Tuhan itu waktu menciptakan kamu, Tuhan itu membuat kamu punya rumah. Lihat di punggung kamu. Terus kura-kura noleh nih. Dia lihat ke punggungnya. Dia kan punya cangkang ya kura-kura ya. Dia lihat, terus dia berpikir, kura-kura berpikir, iya bener ya, temen-temenku nggak punya ya, seperti aku mereka nggak punya cangkang. Kura-kura berpikir seperti itu. Terus si kelinci menimpali lagi. Kalau coba kamu pikir gini kura-kura, kamu kalau kehujanan, nggak kehujanan kan? Kalau kepanasan, kamu juga nggak kepanasan. Kalau ada pemburu, kamu bisa cepat bersembunyi. Beda dengan aku dan burung. Rumah kami nggak ada penutupnya. Kalau hujan, kami kehujanan.
Kalau panas, kami kepanasan. Dan kami sering sekali diburu oleh pemburu-pemburu liar. Gitu. Kemudian kura-kuranya diam aja. Dia berpikir apa yang dikatakan oleh kelinci. Sambil menunggu si kura-kura berpikir, kemudian si burung dia menambahi perkataan kelinci. Kura-kura, kamu harus banyak bersyukur ya. Tuhan itu menciptakan kita masing-masing berharga dan kita pasti punya kelebihan. Itu yang diucapkan oleh si burung. Mendengar perkataan teman-temannya, akhirnya si kura-kura sadar. Dan dia berkata, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau menciptakan aku dan teman-temanku berbeda. Kami semua punya kelebihan kami masing-masing. Dan semuanya itu baik di matamu." Nah, adik-adik, cerita tentang si kelinci, si burung, dan si kura-kura sampai di sini. Tapi Kak Rosi belum selesai nih cerita firman Tuhannya. Gini adik-adik, berdasarkan cerita tentang kelinci, burung, dan kura-kura tadi, kira-kira kalau misalnya kelinci, burung, dan kura-kura ini diciptakan sama Tuhan semuanya baik, menurut adik-adik, Kak Rosi sama adik-adik sama Tuhan Yesus diciptakan baik juga atau enggak? Nah, sama halnya dengan Tuhan menciptakan semua makhluk tadi baik, kita sebagai manusia, Kak Rosi sama adik-adik di rumah, itu sama Tuhan Yesus diciptakan juga baik. Kita semua punya kelebihan kita masing-masing. Misalnya nih, Kak Rosi, kelebihannya Kak Rosi apa ya? Oh iya, kelebihannya Kak Rosi itu cerewet banget. Itu juga kelebihan. Terus misalnya kelebihannya adik-adik, coba sekarang adik-adik pikir di rumah, kelebihanku kira-kira apa ya? Pasti kita semua punya kelebihan kita masing-masing. Dan kelebihan kita pasti nggak sama teman-teman kita, sama saudara-saudara kita, sama orang tua kita, sama kakak-kakak yang ada di gereja. Pasti semuanya kelebihannya nggak sama. Ada yang pinter menari, ada yang pinter menyanyi, ada yang pinter di sekolah, ada yang sukanya juara 1 terus, ada yang rajin itu juga kelebihan, suka bantu orang tua, suka bantu kakaknya, atau suka bantuin temannya kalau temannya butuh bantuan, itu juga kelebihan. Jadi tiap-tiap orang, tiap-tiap anak itu pasti kelebihannya berbeda-beda. Tuhan sudah kasih adik-adik di rumah talenta yang berbeda-beda, kelebihan yang berbeda-beda, bakatnya juga berbeda-beda. Jadi adik-adik di rumah nggak perlu iri kalau ada yang lihat temannya, loh temenku rek pinter nyanyi, aku kok gak bisa nyanyi ya, loh temenku rek pinter matematika, kok aku bodoh ya matematikanya di sekolahan. Adik-adik nggak perlu khawatir, nggak perlu iri, nggak perlu sedih, karena seperti halnya kelinci, burung, dan juga kura-kura, yang mana kelinci bisa lompat-lompat, burung bisa terbang di angkasa, dan kura-kura punya cangkang sebagai rumahnya, kita semua juga punya kelebihan yang berbeda-beda. Nah, kelebihan kita yang berbeda-beda itu tadi, itu semuanya berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi kita bukan karena kelebihan kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita, kita diberikan sama Tuhan kelebihan kita masing-masing. Itu ya adik-adik, untuk firman Tuhan pada minggu hari ini sampai di sini. Kak Rosi seperti minggu-minggu sebelumnya mau kasih adik-adik ayat hafalan. Nah, sekarang coba adik-adik catat di rumah masing-masing biar gak lupa ayat hafalannya, atau bisa ditandai di Alkitabnya masing-masing. Ayat hafalannya di kitab Yesaya 43 ayat 4. Kak
Kak Rosi ulangi sekali lagi ya. Yesaya 43 ayat 4. Kak Rosi coba bacain ya. Bentar, Kak Rosi ambil Alkitab Kak Rosi dulu. Oke. Ayat hafalannya Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa ganti nyawamu. Oke, adik-adik, firman Tuhannya pada minggu hari ini sampai di sini dulu ya. Kak Rosi dan teman-temannya Kak Rosi, kura-kura, burung dan kelinci mau pamit undur diri dulu. Kita berempat mengucapkan selamat hari Minggu. Dan adik-adik di rumah jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalan minggu ini ya. Nanti Kak Rosi tunggu videonya di grup. Oke? Oke, kalau kayak gitu kita akhiri firman ini dengan berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, dan bersungguh-sungguh ya. Kita berdoa bareng-bareng, oke? Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan nama-Mu, dan kami masih boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesehatan yang daripada Engkau. Terima kasih untuk berkat-Mu melalui makanan yang kami makan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur akan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah, selamat hari Minggu.